Ya, memang ini menariknya bahwa ada perbedaan pendapat ya antara Yusuf Kala yang pada saat itu sebagai wakil presiden dengan KSSK dan juga Gubernur Bank Indonesia saat itu. Pada saat itu memang menurut JK bahwa perekonomian Indonesia pada saat itu masih aman. Dan pada saat itu Bank Senturi tidak perlu di bailout. Itu menurut Yusuf Kala. Ya, dan dia juga membandingkan juga pada tahun 98 di mana memang terjadi krisis ekonomi yang betul-betul krisis begitu, dan dia membandingkan pada tahun 2008 itu sebetulnya tidak separah itu begitu ya, dan sebetulnya dia tidak setuju dengan bailout tersebut. Namun itu yang akan menjadi perdebatan pada saat ini ya. Dan sekarang kita akan kembali lagi Egan ke Pengadilan Tipikor untuk menyaksikan kembali sesi tanya jawab antara Jaksa Penuntut Umum KPK dengan Wakil Presiden Budiono. Adalah masalah kepercayaan masyarakat, masalah psikologi. Itu yang belum masuk, kemudian dimasukkan ke dalam yang menjadi lampiran surat Gubernur BI kepada Menteri Keuangan, Ketua KSSK pada tanggal itu. Pada waktu itu ya, baik. Kemudian apakah di dalam rapat tanggal 20 itu ada saudara Rujito mengatakan bahwa dalam keadaan normal BC itu tidak sistemik, ada disampaikan pada waktu itu? Barangkali ya, tetapi pernyataan seperti itu tidak sesuai konteks yang ada. Keadaannya tidak normal. Keadaan tidak normal pada itu menurut saudara ya. Baik, kemudian saudara saksi di KSSK itu sebagai apa? Anggota. Ketuanya? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Kemudian di dalam Komite Koordinasi, saudara sebagai apa? Saya mestinya anggota juga. Anggota juga, ketuanya tetap Menteri Keuangan. Ya. Baik. Terkait dengan dana PMS, apakah saudara saksi mengetahui bahwa dana PMS itu dikucurkan sejumlah 6,7 triliun secara bertahap, kemudian ditambah lagi sebesar 1,2 triliun. Saudara mengetahui? Pengucurannya saya tidak tahu. Pengucurannya saudara tidak tahu. Laporan yang saya lihat kemudian ada. Ya. Laporan yang saudara lihat seperti itu ya? Ya, ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan pengucuran, ya, saudara saksi. Saudara saksi, itu yang saudara saksi tahu nggak ada usulan dari saudara sekretaris SKSK Raden Pardede bahwa pertama itu adalah untuk memenuhi KAR 8% itu dibutuhkan dana 1,7, kemudian diturunkan menjadi 632 miliar. Ada saudara tahu pada waktu itu? Saya mengetahui dari Saudara Mulyaman Hadad yang mengkoordinir masalah bahan untuk KSSK, rapat KSSK malam itu, bahwa ada pembahasan dengan sekretaris KSSK, Saudara Raden Pardede. Raden Pardede ada. Saya tidak tahu apa yang dibahas, tetapi intinya kemudian beliau mengatakan, Saudara Mulyaman, ini perlu ada perubahan, angka-angka tadi. Angka-angka tadi ya, baik ya. Ya. Kemudian saudara saksi, terkait dengan saudara mengatakan tadi bahwa ada masalah garansi ya. Garansi saudara katakan itu ada blanket garansi itu sebanyak 2 miliar ya saudara. Nah 2 miliar maksimal 2 miliar. Blanket garansinya peraturan pemerintahnya bagaimana? Saudara tahu nggak? Tahu, tapi itu bukan blanket garansi itu. Oh, bukan blanket garansi. Baik. Untuk yang Bank Senturi ini pernah ada nggak blanket garansi untuk yang tahun 2089? Nggak ada. Tidak pernah dikeluarkan ya? Nggak ada. Baik. Saya langsung terkait dengan PP yang mengatakan bahwa pemerintah menjamin untuk yang 2 miliar. 2 miliar ya, provider ya, baik. Nah yang saya tanya kepada saudara, mengapa sampai terjadi pengucuran itu lebih dari 2 miliar, bahkan total terakhir itu sampai 6,7 plus 1,2 triliun. Ada nggak dilaporkan kepada saudara sebagai anggota KSK? Ya. Ada? Yang mulia bisa saya jawab langsung. Ya, kenapa sampai terjadi? Ini adalah mungkin pengertian yang tidak pas dari apa yang disebut dengan penjaminan uang simpanan oleh nasabah di bank-bank yang itu oleh LPS dijamin selama mereka membayar premi kepada LPS. Nasabah yang uang simpanannya di bawah 2 miliar itu akan dijamin apapun yang terjadi, apakah banknya bangkrut atau tidak. Itu adalah jaminan LPS kepada bank untuk nasabahnya. Sedangkan LPS ini juga punya jalur lain yang namanya PMS. PMS ini adalah dana yang digunakan untuk menyelamatkan atau menghidupkan bank. Itu yang jumlahnya 6,7 plus kemudian 1, berapa tadi. Itu lain, jalurnya lain.
Jalurnya lain ya. Ya. Baik saudara. Aturannya juga lain, undang-undangnya Aturannya juga ada, lain, baik. semuanya ada. Kemudian apakah saudara saksi pernah dilaporkan bahwa Bank Senturi penggunaan dana PMS dari LPS tadi salah satunya digunakan untuk melunasi pindahan EPJP 689 plus bunganya? Ada nggak saudara mendengar atau dilaporkan? Saya melihat setelah terjadi memang ada laporan seperti itu. Laporan. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa jangka waktu EPJP itu diperpanjang hingga 6 kali? Ketentuannya diperbolehkan sampai 90 hari. Jadi 90 hari ya? 2 minggu kali 6 ya 90 hari. Apakah saudara mengetahui ada perpanjangan 6 kali yang salah satunya persetujuan dari Saya saudara? tidak terdakwa? mengikuti soal apa itu perpanjangan itu pada tingkat tataran pelaksanaan. Baik. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui penggunaan dari uang triliunan rupiah tadi dari Bank Senturi, saudara, sampai di mana? Itu yang tahu tentu adalah LPS itu. LPS saudara tidak mengetahui. Baik. Kemudian saudara saksi, saya menjadi pertanyaan, apakah bisa LPS mengucurkan dana PMS tanpa ada penetapan sistemik dari KSK dan KK? Kalau tidak ada penetapan tidak bisa. Oh, tidak bisa dikucurkan ya dana itu tadi ya. Tapi sudah diputuskan bahwa Bank Senturi adalah bank gagal yang sistemik. Jadi itu sudah diputuskan pada tanggal 20. Artinya bank itu harus tetap hidup kapanpun sampai dijual. Yang mengusulkan untuk diberikan dana LPS itu dari KK atau dari KSSK, saudara saksi yang saudara tahu? KSSK. KSK ya. Ya. Baik. Kemudian Dananya, untuk mohon maaf ya, dana itu diserahkan pada LPS. Tetapi KSSK memutuskan bahwa bank ini bank gagal dan berdampak sistemik. Titik. Berapa dan sebagainya tentu perhitungannya LPS. baik. Kemudian apakah saudara pada akhirnya tanggal 25 November 2008 pernah melaporkan mengenai keadaan Bank Senturi kepada Wakil Presiden? Ingat saya ya. Iya. Apakah saudara dan saudara Menteri Keuangan pernah melaporkan bahwa bank itu sudah dirampok pada waktu itu? Saya tidak ingat kata-kata. Tidak ingat kata-kata itu ya. Saya pernah melaporkan kepada Wakil Presiden. Wakil Presiden dilaporkan ya pada waktu itu. Tapi masalah kata-kata tadi tidak ingat saudara. Baik. Dari saya cukup. Terima kasih atas kehadiran saudara saksi. Mungkin rekan-rekan akan ditambahkan. Saudara saksi Pak Budiono ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa tanggal 30 itu ada permohonan repo aset dari Bank Senturi. Terus kemudian dari data yang disampaikan oleh rekan kami tadi ada penyampaian bahwa bank tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan bantuan. Apakah pada saat itu Bapak mengetahui alasan apa dari pihak DPP 1 ini memberikan rekomendasi bahwa bank tersebut tidak layak untuk diberikan FVJP atau repo aset itu? Saya tidak ingat detail, tetapi intinya kemungkinan dia merefer kepada aturan FPJP yang mengatakan CAR-nya adalah 8. Baik. Sedangkan CAR-nya adalah 2,3 pada waktu itu, sebelum dirubah. Baik. Apakah pada saat itu aturan yang dipakai itu adalah aturan yang PPI 10/26 tahun 2008? Kapan? Pada waktu itu, Iya. kapan yang Tanggal pada saat dinyatakan bahwa Bank Senturi ini tidak layak untuk diberikan repo aset. catatan, mohon maaf, catatan Iya. dari Saudara Zainal Arifin, Iya. saya kira merefer kepada PPI yang itu, yang Baik, tadi, 10/26/2008 yang Pak ya. mengatakan 8% itu. Kapan itu PPI 10/26 tahun 2008 itu disahkan? Tadi kan Bapak yang menandatangani Pak ya. Iya, iya. Kapan itu Bapak tanda tangani yang PPI 10/26? Kalau di dokumennya ingat saya tanggal 29 ya, 29 Oktober ya. Oktober. Baik. Kemudian setelah dinyatakan tidak layak, apakah pada saat itu ada surat tertulis dari pihak Bank Indonesia yang memberikan atau menyatakan bahwa Bank Senturi itu tidak layak untuk mendapatkan repo aset atau FVJP? Saya tidak tahu. Tidak tahu.
Ini job description seperti ini Pak. Tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan suatu FPCP itu harus ada rekomendasi dari DPP Pak. Betul. Apakah betul itu Pak? Betul. Rekomendasi itu apakah sifatnya mutlak dan harus dipenuhi oleh Bank Indonesia sebelum memberikan FPCP itu? Ya, mestinya. Iya. Kemudian dalam pemberian FPCP tadi ada 3 deputi yang membawahi. Ya. DPM, DKPU, dan kemudian DPB. 1. Begitu Pak ya? Ini mekanismenya, apakah sebelum memberikan FPCP itu harus ada rekomendasi DPP 1 dulu, kemudian dicek kelengkapannya oleh DKPU, baru kemudian diberikanlah FPCP itu apabila sudah memenuhi syarat. Itu pada surat edaran barangkali. Iya. Tidak. Surat edaran bukan ditandatangani oleh gubernur. Surat edaran itu? Itu Ya, pada lanjut. tingkat direktur saya kira. Oh, begitu Pak ya. Ya. Jadi surat edaran itu Detail pada mereka. baik. Apakah surat edaran itu mengikat untuk keseluruhan, kemudian diketahui oleh Dewan Gubernur? Tidak sampai kepada Dewan Gubernur. Tidak sampai. Jadi itu masing-masing kepada Satker Pak ya, dalam pelaksanaannya. Ya. Baik.